warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarbiani. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, gelombang 1 angkatan 1 kelompok 3 dengan penyelenggara Latsar yaitu Balai Diklat Keagamaan Medan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tugas agenda 3, yaitu tugas individu membuat ataupun menganalisis isu aktual yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di instansi ataupun di unit kerja. Pada video ini akan berisi penjelasan mengenai beberapa poin tentang penugasan yang diberikan oleh Widya Iswara, yaitu Bapak Tanggor Hasibuan. Untuk poin pertama, nantinya saya akan mengangkat 3 isu aktual yang terjadi di unit kerja yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian akan saya deskripsikan mengenai fakta ataupun data yang relevan terkait dengan 3 isu aktual tersebut. Baik, poin selanjutnya yang akan dijelaskan pada video ini yaitu dampak yang terjadi dari isu tersebut dan para pihak yang terkena dampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian juga akan diuraikan mengenai keterkaitan ataupun hubungan dari ketiga isu aktual tersebut dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, dari ketiga isu yang sudah berhasil saya identifikasi, nantinya akan saya analisis menggunakan teknik analisis USG. Dan selanjutnya, dari teknik analisis tersebut akan saya cari akar permasalahan dari masalah tersebut menggunakan diagram Fishbone. Baik, selanjutnya setelah akar permasalahan ataupun akar penyebab dari masalah tersebut ditemukan, maka selanjutnya saya akan memberikan gagasan kreatif ataupun solusi dari permasalahan yang saya pilih. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut ini. Analisis isu aktual di unit kerja dan kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. 3 isu aktual yang saya ambil dari unit kerja yaitu belum optimalnya pengelolaan website program studi, belum optimalnya penyusunan SOP sidang mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU, dan masalah yang ketiga yaitu belum optimalnya sistem digitalisasi perpustakaan FITK. Adapun fakta dan data untuk permasalahan penyusunan SOP sidang mahasiswa di FITK yaitu yang pertama, persyaratan pendaftaran sidang antar prodi dalam FITK itu belum seragam. Kemudian fakta yang kedua, tata cara pendaftaran sidang antar prodi juga masih beragam. Oleh karena itu, untuk permasalahan ini diharapkan nantinya akan ada aplikasi terpadu ataupun panduan untuk menyeragamkan proses pendaftaran sidang mahasiswa. Fakta permasalahan pengelolaan website prodi yaitu tidak adanya tenaga ahli khusus, sehingga staf administrasi merangkap jabatan menyebabkan konten kurang representatif. Kemudian minat dan interaksi mahasiswa terhadap website juga rendah. Hal ini dibuktikan masih banyaknya mahasiswa yang bertanya langsung kepada dosen, meskipun informasi sudah diupdate di website prodi. Fakta untuk permasalahan digitalisasi perpustakaan FITK yaitu infrastruktur teknologi terbatas, belum optimalnya integrasi dengan sistem akademik, rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital, dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia untuk mewujudkan sistem digitalisasi. Dampak dari isu pengelolaan website yang belum optimal yaitu informasi tidak terkini sehingga menyebabkan minat calon mahasiswa baru akan menurun, kemudian menghambat proses akreditasi dan penilaian kinerja, melemahkan komunikasi dan kolaborasi akademik. Adapun pihak-pihak yang terdampak dari adanya permasalahan ini yaitu mahasiswa, calon mahasiswa baru, dosen dan tenaga pendidik, serta program studi yang bersangkutan. Dampak dari belum optimalnya penyusunan SOP sidang mahasiswa yaitu ketidakteraturan proses sidang, mahasiswa bingung dan terhambat kelulusannya, kemudian beban kerja berlebihan untuk staf. Dan pihak yang terdampak dari masalah ini yaitu mahasiswa itu sendiri, dosen pembimbing dan dosen penguji, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas maupun prodi, serta proses akreditasi fakultas itu sendiri.
Dampak dari permasalahan belum optimalnya digitalisasi perpustakaan yaitu akses informasi terbatas, pelayanan lambat dan tidak efisien, serta menurunnya reputasi institusi. Adapun pihak yang terkena dampak yaitu mahasiswa dan berbagai pihak pengguna perpustakaan, kemudian tenaga kependidikan keperpustakaan, dosen, peneliti, dan para pimpinan institusi terkait. Ketiga isu aktual tersebut sangat erat kaitannya dengan manajemen dan smart ASN. Kaitan dengan manajemen ASN, dari ketiga isu aktual tersebut, ASN harus bertanggung jawab mengelola informasi publik dengan baik dan dapat mendukung akuntabilitas kinerja ASN. Kemudian, dari segi smart ASN, berdasarkan tiga isu aktual tersebut, mencerminkan bahwa kemampuan ASN dalam teknologi informasi harus dikembangkan supaya mewujudkan pelayanan digital yang baik dan mendorong inovasi serta kolaborasi dalam bekerja. Untuk teknik analisis isu, saya menggunakan teknik APKL terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan teknik USG. Berdasarkan teknik USG, isu belum optimalnya penyusunan SOP sidang mahasiswa FITK memiliki prioritas tertinggi dengan jumlah nilai 14. Oleh karena itu, pada tugas ini saya mengangkat isu tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, isu yang memiliki prioritas tertinggi pada analisis USG akan dilanjutkan dianalisis dengan diagram fishbone. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah adalah diagram fishbone. Pada diagram fishbone tampak bahwasanya ada 4 akar penyebab masalah isu tersebut, yaitu dari segi sumber daya manusianya seperti tidak ada tim khusus atau kurangnya pemahaman pentingnya SOP. Kemudian akar penyebab masalah selanjutnya ada prosedur, manajerial, dan material. Nah, inilah gambaran dari analisis diagram fishbone untuk isu belum optimalnya penyusunan SOP sidang mahasiswa. Silahkan bisa dilihat lebih lagi. Baik, kita sudah sampai di akhir mengenai gagasan kreatif. Adapun beberapa gagasan kreatif yang bisa saya usulkan sebagai solusi dari isu tersebut antara lain pembentukan tim kolaboratif, membuat panduan, membuat template digital ataupun aplikasi yang terintegrasi. Namun dari semua gagasan kreatif tersebut ada satu gagasan yang sangat-sangat memungkinkan untuk saya aktualisasikan, yaitu membuat panduan SOP yang mudah dipahami untuk semua prodi sehingga SOP sidang mahasiswa dapat seragam dan terlaksana dengan baik.